nenek tidak dibekali alat untuk membesarkan cucu. Karena manusia hanya dibekali alat untuk membesarkan anak. Makanya kebanyakan cucu yang dibesarkan nenek menjadi cucu yang nakal. Kenapa? Karena memang nenek tidak dikasih alat oleh Allah Ta'ala untuk membesarkan cucu. Mak, ambo kok apa acara kok? Tolong jago anak ambo. Pak, tolong hantar anak ambo ke sekolah. Tidak ada nenek dan datuk yang menolak. Karena mereka orang yang sangat sayang pada cucu. Tapi anak itu menjadi durhaka dan cucu itu menjadi orang yang tak betul. Penyakit cucu yang dibesarkan nenek, nama penyakitnya tak pandai mengikat tali sepatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kaban ESDM, Bapak-bapak, ibu-ibu yang akan purna tugas sebanyak 45 orang. Bapak Putra beserta tim dari Bukit Tinggi. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi saya diberikan amanah seperti yang disampaikan Pak Kaban ESDM tadi, untuk memberikan bekal bagaimana Bapak Ibu pensiun dalam keadaan bahagia. Begitu bunyinya tadi. Jadi di antara ceramah nan paling bare, ikon nan paling bare. Ba'a membuat pensiun bahagia. Ceramah nan paling bare kedua, ceramah di muko anak TK. Nah, itu pun barek jo. Ada di antara Bapak Ibu yang sudah mengabdi 39 sampai 40 tahun. Jadi apalah kelebihan Ustadz Somad sehingga bisa pula menceramahi Bapak Ibu. Bapak Ibu lebih dulu PNS, Bapak Ibu lebih lama mengabdi. Bapak Ibu mungkin Ustadz masih merangkak, kami dululah PNS. Kelebihan ambo cie. Kelebihan ambo lebih dulu pensiun. Itu kelebihan ambo. Jadi kalau ada nanti pemateri mengatakan kita harus semangat, setelah pensiun kita tetap bermakna, tanyonya ala pensiun apa alun? Kalau masih aktif usah didanga, teori itu. Ambo memanglah pensiun 2009 balik. 2009 balik keluar ambo dari PNS. Apalah nan Ustadz rasakan? Apa yang Ustadz rasakan setelah keluar PNS itu? Pertama minder, ndak punya nip lagi. Dulu kalau tanda tangan, nipnya Pak, nip awak kini lah dicabut dek pemerintah, ndak ada lagi. Harga diri. Dulu kalau menulis narasumber Abdul Somad, dosen UIN Suska. Kini ndak ada lagi, tinggal 3 huruf, dai. Jadi don awak. Kemudian tentu saja gaji bulanan lah ndak ada lagi. Jadi menghadapi itu semacam pindah rumah. 30 tahun awak tinggal di rumah itu. Lalu kemudian pindah ke rumah yang baru, rumah yang lebih ketek, rumah yang jauh, tentu ada perasaan yang berubah. Jadi masa transisi ini kita pandai-pandai menjaga perasaan. Jadi yang pertama adalah namanya mindset. Mind ko utak, pikiran. Set itu adalah mengatur pikiran awak. Nah, kalau mengatur ruangan itu insya Allah bisa. Meja di sini, mimbar di siko, kursi. Tapi mengatur pikiran awak
itu yang bisa cuma awak surang. Tidak bisa orang lain matu pikiran awak. Jadi yang paling jahat ini adalah pikiran. Pikiran kau yang paling jahat. Begitu awak pensiun atau menjelang pensiun, pikiran itu bercakap, mengecek taruhnya. Beko kalau waang pensiun, waang tidak dihormati orang lain, waang tidak ada status, waang dulu biasa dibukakan pintu, kini membuka pintu surang, waang biasa punya supir, kini menyupir surang. Terus tidak berhenti pikiran ini, cakap terus. Kalau tangan bisa awak stop, tangan nih kok bisa awak stop, mata pun bisa aja. Mata bisa awak stop, awak pejamkan. Kaki pun bisa, tapi pikiran tidak bisa. Itu makanya banyak orang yang mengalami stres sebab pikiran itu. Sampai jam 2 malam tidak lalu sebab pikiran. Akhirnya pergi ke jalan Ahmad Yani menjumpai psikiater. Diagihnya ube, dimakan ube kok lalu. Baru agak tenang. Kalau hidup cuman, kenapa orang yang makan obat itu tenang? Karena pikirannya berhenti. Kalau pikiran berhenti, kita tenang, kita tak stres. Itu maka orang gila tenang. Sebab pikirannya tidak karajo. Off. Nah, apakah mesti gila dulu awak baru tenang? Kan tidak. Jadi bagaimana? Makanya banyak di kota-kota besar menghadapi orang yang pikirannya tak berhenti, diajak untuk namanya meditasi. Pejamkan mata, hirup aromat, dibakarnya daun-daun kayu, gaharu, hirup aromaterapi. Dengarkan suara gemericik air terjun. Dengarkan suara kicauan burung. Ini sebenarnya ingin mengalihkan pikiran dari memikirkan yang tadi kepada pikiran yang baru. Dengarkan gemericik air, dengarkan kicauan burung, tarik nafas, fokus pada nafas, tarik, tarik, tahan. Lama mana tahan, keluar dari bawah. Jadi sebenarnya orang meditasi itu adalah ingin mengalihkan pikiran dari pikiran yang tadi. Beko kalau pensiun ba'a, beko kalau pensiun orang tidak hormat lagi, beko kalau pensiun tidak pakai seragam lagi, beko pensiun tidak masuk kantor lagi, beko pensiun. Itu semua adalah kerjaan otak, pikiran. Jadi bagaimana kita melawan itu? Barulah hamba paham. Ustadz selalu berceramah, dengan banyak berzikir maka hati menjadi tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi. Dengan orang berzikir maka otaknya berhenti. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang yang berzikir pikirannya berhenti. Jadi kalau ada orang mengatakan marilah kita fokus, kosongkan pikiran kita, tidak bisa. Kalau kosong berarti tidak bau tak. Hah? Tidak ada utak, makan utak-utak. Tidak bisa mengosongkan pikiran. Yang bisa itu adalah mengalihkan pikiran dari yang negatif kepada, nah itu yang awak buat beko. Karena kita tadi baru saja beralih dari aktif PNS kepada menjelang berhenti, maka emosi kita terganggu, masa transisi pindah ke tempat yang baru dengan pikiran yang baru, maka perasaan kita sensitif. Pas wojo orang alun mengecek awal curiga bahwanya akan bertanya, akarajo kini? Di mana kini? Padahal ini tidak akan bertanya itu, tapi awak lah trauma, awak lah curiga duluan. Payah awak ke pasar, lalu kemudian awak pilih-pilih barang kok. Awak lah karena lama penjual kok. Maaf ya bu, sekarang harganya naik. Langsung kok tersinggung. Mentang-mentang ambola pensiun kok. Angku-sangku nak ada pitiam boleh. Payah wak wirid yasin. Biasa kawan kau ramah. Baka baik bu. Kini
Ani yang Allah masya Allah di awak le pensiun ndak ramah le awak. Jadi kita jadi orang yang tersinggung, sensitif. Sebab apa? Sebab itu tadi. Dan itu terekam dalam pikiran. Sado orang dan awak temui, pai ke pasar, terekamnya di kepala. Basuh aja orang di jalan, terekam di kepala. Pengajian sore, terekam di kepala. Datang tamu, terekam di kepala. Akan lalok malam, taulang nyoba putar lah. Itulah maka sampai jam 2 malam tak terlalu-lalu. Berputar rekaman itu balik. Nah, maka ada buku nan ya, itu nanti buku zikir. Ambo agi materi 50 menit, 50 ke 60, 10 menit awak baca buku tu, beko zikir awak habis subuh sekali, habis maghrib sekali. Di pondok kau dibaca zikir tu. Lalu kemudian 30 menit awak buka tanya jawab. Umum terkait tentang tentang ibadah sado. Yang bisa ambo jawe dan tidak bisa ambo jawe ambo simpan, besok kami buatkan videonya insyaallah. Jadi cara mengalihkan pikiran awak, membuat dia tidak mengganggu supaya pikiran ini tidak jahat adalah alihkan dari pikiran negatif kepada pikiran positif. Bagaimana cara mengalihkannya ke pikiran positif? Jangan sampai mati langkah. Nah, ibarat main catur, jangan sampai mati langkah. Ambo insya Allah sampai kini tidak mati langkah. Apa yang ada di kepala Ustadz? Ambo tidak mau pikirkan. Saya pikirkan itu omongan orang, komen orang, tidak. Dan ambo pikirkan, supaya anak-anak TK kau hafal juz amma sebelum tamat TK, anak SD, anak SMP, yang tadi itu anak SMP tahfiz, setahunnya 25 orang, kinilah ada 75 gratis. Supaya anak kau bisa, jadi mengalihkan dari pikiran yang negatif ke positif. Di situ ada tanah kosong, yang kini dibangun asrama, tanah yang kosong itu ada di dalam pikiran ambo, tapi belum mampu ambo buat, belum ada tanah waktu kosong. Nanti waktu kosong hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis ambo di rumah. Selasa, Rabu, Kamis di rumah. Ambo akan tanam jagung, tanam terong, tanam pisang, tanam ubi, ternak lele. Ambo WA orang rumah semalam. Beko kalau awak di situ tanam pisang, tanam ubi, tanam lele, beko awak goreng lele, awak makan basamo situ, dibalasnya so sweet katanya. Jadi jangan sampai mati langkah ndak tahu anak kan ibu. Pagi lalu, siang lalu, malam lalu. Kecek malaikat maut, iko lalu nabu cabut kok lah mati duluan. Nah, itu. Ambo ndak pernah mati langkah. Sebelum ambo keluar, saya keluar hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis ambo di situ. Kalau ada tamu, ambo boswa tamu. Tidak ada tamu, ambo banyak kegiatan lain. Tidak pernah mati langkah. Rupanya orang rumah pun bantu itu juga. Patang sebelum ke Madura, keceknya capek awak pulang. Kalau bisa sebelum jam 8 pagi awak pulang. Habis subuh kami keluar. Sebelum jam 8 kita pulang. Bertanya, mengapa capek? Ambo ada mambuek cendol tadi yang bawa jual ke anak-anak. Rupanya pun tidak, dia mati langkahnya. Ada itu ustazah bawa jual, buka kantin. Ini dibuatnya di rumah, dimasukkannya. Waktu rapat di siko, ustazah-ustazah yang sudah menikah boleh menggaleh keceknya. Rupanya ini buat juga galehnya. Tidak ambo larang, ambo padiakan saja supaya apa? Jangan sampai mati langkah. Beko kalau mau mati langkahnya. Nah, kalau masalah galeh kok tidak perlu lampu ajarkan bapak ibu. Memang orang awak manggaleh. Maka orang awak tidak adonan bisa main sepak bola. Tidak ada orang awak hebat bisa main bola. Sebab nampaknya orang rame, nya tidak fokus lah main bola. Nampaknya galeh awak lah kecil. Itu. Jadi insya Allah apalagi ini ada galeh online segala macam. Jadi kegiatan yang positif itu bisa dibagi dalam beberapa. Alihkan pikiran kepada yang positif pada 3. Yang pertama, yang bersifat sosial. Bersifat sosial apalagi ibu bisa mengajar. Mengajar anak-anak sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mengajar ibu-ibu. Sore-sore ada wirid yasin.
Selama ini kita cuman wirid Yasin ya Bu ya. Iya, sekarang kita ada kegiatan yang baru. Ini bagaimana cara membuat kuliner, bagaimana cara menjahit, bagaimana tata boga, bagaimana. Jadi awak ada kegiatan positif yang bermanfaat buat orang. Ketika kita berbuat baik buat orang, orang mendoakan kita, datang ketenangan yang sifatnya positif. Jadi almarhumah Ama Ambo umurnya meninggal 71 tahun. Untuk yang sosial kau tidak pernah kosong. Jadi Ambo asal pulang ceramah, makan, minum, hanya pun cari tol. Iko tetangga di belakang rumah Hawa Iko, cucunya 3, anak yatim, buto, lalu membayar sewa rumah lah. Itu patang Ambo pai, ada pulau yang jadi pembantu di Jalan Sukakarya kok, kerajonnya di Jalan Nangka, jalan kaki pagi sore. Ambo patang ke sekolah, banyak anak sekolah tuh yang celananya, tasnya, bajunya kuyak sobek. Ambo tinggal menulis aja tuh, lah tahu. Nah, beko barasa doanya mak. Nyo selalu berpikir, berjalan, menengok kesusahan orang. Iko ndak ada sepedanya, iko sewa rumahnya, iko sekolahnya. Jadi ternyata membuat kegiatan positif iko sehingga pikiran awak tidak terlalu fokus berpikir yang negatif-negatif tadi. Kalau ndak diarahkan pikiran awak ke positif iko, pulang ke rumah, kesibukan ndak ada, biasa di kantor, iko indak lagi, tidak ada pekerjaan, keaktifan, akhirnya menonton TV yang ditengok sinetron pula. Sinetron iko, jantung lah ndak kue, jantung ndak kue mencari, baik mati. Ya kalau mati, kalau setengah mati, nah itu. Jadi yang pertama sosial. Adapun yang bersifat produktif yang menghasilkan, oh ibu-ibu sangat bisa jualan. Tapi saya tak punya toko Pak Ustadz. Sekarang online. Produknya Pak Ustadz saya sudah ada. Tapi menjualnya Pak Ustadz di mana? Apa guna kenal Ustadz Somad yang ada Instagram yang 7 juta itu? Beko ambo iklankan. Masalah bara persennya beko kita bahas. Saudaraku di mana berada, Anda sampai hari ini masih minum teh manis pakai gula, ketahuilah gula itu adalah white poison, racun putih, makanan kanker. Anda ingin membunuh kanker, jangan minum gula. Beralihlah ke gula merah. Dapatkan pensiunan PNS Bukit Tinggi. Hubungi nomor kontak berikut. Halalan Toyiba, Jamaah Ustadz Somad. Jadi jual online segala macam. Berkumpul bersama orang-orang yang positif. Kalau ada kawan yang menjatuhkan kita, huwal awwalu wal akhiru. Iko nam pertama nan terakhir jujuk doang. Sesudah iko ndak leh. Jangan duduk dengan orang yang menjatuhkan mental kita. Mbok biasa li 3 menit, 4 menit pertama tuh kita lah tahu kau kan menjatuhkan awak. Untuk apa profesor doktor buka pondok pesantren dalam hutan rimbo panjang? Kalau ada orang menjatuhkan kita, jangan diam. Sebab kalau awak diam, mental awak terpukul, tidak terbalas, beko awak akan membalaskannya ke awak surang. Akhirnya dia nendang ke dalam. Maka kalau ada orang menjatuhkan ambo, ambo balas langsung. Untuk apa Ustadz Profesor S1, S2, S3 cuman di rumah pondok pesantren? Aku nih kalau mau aku bisa jadi dosen di Brunei, aku bisa jadi dosen di Malaysia. Aku mau pesan emakku berdakwah di kampung halaman. Kalau aku mengajar dosen di Malaysia, rumah kampus, rumah kampus, rumah kampus, siapa yang berdakwah ke suku pedalaman? Siapa yang membuka sekolah untuk yatim, fakir, miskin, duafa gratis? Siapa yang mengendorse masjid, surau, langgar, musola? Kalau mau, di mana aku bisa? Kalau ada orang menjatuhkan kita, balas. Kalau tak kita balas, nanti dia menangis surang di rumah. Akan hadiahnya balaskan. Jadi siapkan senjata. Aduh, ibu sekarang udah pensiun nih, nggak ada uang lah ya.
Waang, bini waang, amaang, datu waang bisa mau bayar makannya. Langsung. Sudah itu pulang. Berangnya ke awak lah duluan. Ambo memang dari dulu. Dari dulu lu jual, gua borong. Gitu. Memang ambo perhatikan sifat ambo dari dulu gitu. Jadi waktu sekolah dulu di Medan. Ambo kan orangnya ndak ada cewek, ndak suka pacaran. Datanglah kawan kau. Man, kau tengok nggak ada selera sama cewek. Jangan-jangan homo kau. Dia ambo yang ambo bilang. Kebetulan adiknya ada di situ. Kau kasih adik kau ini sama aku, kalau tak hamil potong telingaku. Merah mukonya. Ambo lah siap. Boleh wang. Jangan sampai awak mati langka. Sebab kalau awak dipanasi orang, awak diejek orang, awak diam, itu dia ke dalam, awak jadi buati, awak jadi sedih, awak. Kalaupun awak berang jo, beko birangnya ke rumah. Kalau bapak gitu di pasar, di lapau, ndak dibalehkan di situ, ke rumah, berang ke bini. Bininya pula ndak berani melawan, kalau melawan, udah kok kambo berani ke kawan tadi ndak. Jadi semangat awak tuh tetap bangkit. Awak jangan down. Jadi beda kalau ngaji sama Ustadz Somad. Kalau mau sama Ustadz lain mungkin apapun kata orang kita sabar. Diajak orang kita sabar. Itu bukan sabar, itu bonga. Kalau ambo lawan. Lawan. Ama ambo orangnya luar biasa. Aku nih nampaknya masih lama lagi mati katanya. Kenapa gitu? Masih sur aja melawan katanya. itu nanti kalau kau tengok aku udah diam macam ayam sakit, itu udah mati aku tuh katanya. Luar biasa. Jadi ama ambo kok ndak ada sakitnya, sehat walafiat. Nah, itulah darahnya sudah turun ke ambo kok. Jadi kalau ibu bapak nengok, kenapa Ustaz Somad amaknya bantu itu. Al-madrasatul ula. Lalu kemudian jangan sampai sendiri, karena setan berpotensi untuk mengganggu orang dan surang. Makanya dari pagi itu awak dengan orang. Salat subuh ke masjid, basuh orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, mbak akaba. Sampai ke masjid, sampai lo bual-bual bercerita, salat tahiyatul masjid, salat qabliyah. Habis salat subuh ada pula pengajian. Lalu kemudian syukur-syukur pas rapat. Ini Pak, kami kalau bisa Bapak lah kami angkat jadi ketua masjid. Saya sebetulnya udah pensiun nih mau istirahat, tapi kalau memang begitu keinginan masyarakat apa boleh buat. Nah, itu. Tapi tidak kita menjadikan itu sebagai tempat pelarian, karena banyak juga orang setelah pensiun dianggapnya itu sebagai tempat dia bergantung. Maka banyak yang setelah pensiun ingin jadi ketua masjid, ingin jadi ketua ormas, ingin jadi ketua basnas, ingin jadi ketua ini, ingin jadi ketua MUI, ingin jadi ketua ini. Dan ketika diganti merajuk, ndak ke masjid lagi. Mana bapak patangan kesiko? Patang waktu ambo pertama ke masjid kok, masjid kok ini ngundang ambo. Sesudahnya ndak terpilih ndak ke masjid lagi Ustaz. Mulah karena PPS post power syndrome Pak Ustaz. Ke masjid itu adalah kewajiban seorang muslim, bahwa terpilih menjadi pengurus masjid. Ibu pun juga begitu. Menjadi ketua perwiritan, mengatur jadwal pengajian, Jumat sore pertama siapa, Jumat sore kedua siapa, Jumat pertama akidah, Jumat ketiga fikih, Jumat keempat 3 akhlak, Jumat keempat tahsin, guru tahsinnya siapa. Jadi kita selalu diarahkan untuk yang bersifat positif-positif. Ke masjid tidak, pengajian tidak, program sosial tidak, program keilmuan tidak. Lalu apa yang dilakukan di rumah? Nonton sinetron, menjaga cucu. Nenek tidak dibekali alat untuk membesarkan cucu. Karena manusia hanya dibekali alat untuk membesarkan anak. Makanya kebanyakan cucu yang dibesarkan nenek menjadi cucu yang nakal. Kenapa? Karena memang nenek tidak dikasih alat oleh Allah Ta'ala untuk membesarkan cucu. Saya kalau jamaah tuh anak-anak muda, saya sampaikan. Kalian dulu, emak kalian, ayah kalian tak sholat, tak ke masjid, tak mengaji gara-gara kalian.
Sekarang mak ayah kalian tidak ke masjid gara-gara anak kalian. Kapan lagi kalian membahagiakan orang tua? Ambo, adia Ambo tidak pernah menitipkan anak kami ke amak kami. Amak silakan pergi pengajian, silakan kemana? Anak kami yang mengurus. Begitu dulu. Jadi kalau ibu berat untuk menyampaikan ini ke anak, bapak berat menyampaikan ini ke anak-anak bapak, nah tinggal potongkan saja video kau kirimkan ke orang tuh. Biasanya berangnya ke Ambo. Ambo kok lah memang biasa di berang orang. Nah, mak, Ambo kok apa acara kok? Tolong jago anak Ambo, Pak. Tolong hantar anak Ambo ke sekolah. Tidak ada nenek dan datuk yang menolak karena mereka orang yang sangat sayang pada cucu. Tapi anak itu menjadi durhaka dan cucu itu menjadi orang yang tak betul. Penyakit cucu yang dibesarkan nenek, nama penyakitnya tak pandai mengikat tali sepatu. Kenapa begitu? Karena nenek sangat sayang sama cucu. Baru digigit kayaknya kan? Lah dikek kan. Tak pandai menyuap nasi. Itu maka banyak cucu yang kurang ajar, yang tak terdidik karena dibesarkan oleh nenek yang amat sangat penyayang. Jadi kapan lagi saya berbuat baik Pak Ustadz? Kasih nasihat ke anak-anak, membesarkan anak itu begini. Tolong-tolong sikit boleh. Ya, bukan berarti sesudah ini tidak mau sama sekali megang cucu. Mak, Ambo ke dapur sebentar pagang, kacek Ustadz Somad, enggak. Enggak ayo, tidak kaku seperti itu. Nah itu. Nah, jadi ini berpikir positif ini adalah mengalihkan supaya jangan sampai kita. Adalah satu bapak di Riau, stres, depresi, gara-gara menanam kelapa sawit. Sawitnya sudah buah pasir, mau dipanen, tiba-tiba datang ke tempat sawit, dipanen orang. Ketika ditanya, kenapa kau panen? Ini suratnya di BPN punya saya. Akhirnya pulang ke rumah, jam 2 malam tak bisa tidur. Yang berputar di kepalanya, kenapa beli tanah, kenapa tanam sawit, kenapa beli tanah, kenapa tanam sawit, kenapa beli tanah, kenapa tanam sawit. Sampai jam 2, jam 3 malam, sampai azan subuh. Berhari-hari berganti, tak hilang. Anaknya kuliah di UNRI, Universitas Riau. Kata anaknya, ya ayo ke Pekanbaru. Ada pengajian subuh Sabtu. Ambo waktu itu setiap subuh Sabtu di UNRI Gobah, Ronggo Warsito. Namanya Ustadz Somad. Bapak ini pun ikut pengajian subuh Sabtu. Sejam pengajian, 30 menit tanya jawab. Selesai itu dia datang tiap Sabtu. Habis itu dibawa nyambung ke kampungnya. Disitulah dia cerita. Saya nih Pak Ustadz lama tak bisa tidur. Sampai makan obat tidur, kena penyakit insomnia. Gara-gara tengah malam selalu berpikir kenapa tanam sawit, kenapa tanam sawit, kenapa tanam sawit, kenapa tanam sawit. Andai dulu tak tanam sawit, andai dulu pergi haji, andai dulu pergi umroh, andai dulu andai kalau. Akhirnya berhentinya itu Pak Ustadz waktu mendengar pengajian Ustadz. Lama bu berpikir, bu tidak paham. Kenapa dia bisa jadi sehat karena mendengar pengajian? Rupanya mendengar pengajian itu membuat kita keluar dari kotak, out of the box. Keluar dari kotak. Ini kita dalam kotak ini. Kotak ini ada gas yang bocor, beracun. Masuk ke hidung sudah meracun kita. Maka orang ini mesti dibawa keluar dari kotak itu. Dengan apa? Itulah pengajian. Dengan pengajian Ustadz Zulkifli M. Ali. Kita rasa menurut kita, masalah kita nilai yang paling besar. Tapi begitu awak dengar pengajian Ustadz Zulkifli M. Ali, keluar awak dari kotak itu, dibawanya kotak bahwa kiamat sudah dekat. Ustadz Zulkifli Ali kan kau spesialis hari kiamat kau. Datang pula pengajian Ustadz Jal Fathullah, jihad katanya. Oh iya berjihad awak kau. Itu jadi pengajian Ustadz itu adalah mengeluarkan kita dari kotak pikiran kita yang sangat sempit. Dulu Ambo tidak paham. Sesudah pensiun ku paham Ambo. Rupanya membawa awak kepada sesuatu yang lain. Supaya kita tidak seperti katak dalam tempurung yang berpikir picik, sempit, aku yang paling susah, aku yang paling merana, aku yang paling sengsara. Bahwa ada yang lebih besar. Dan filosofi orang Minangkabau itu nampak orang Minangkabau itu cerdas. Alam tak kambang menjadi guru. Belajarnya bukan di pengajian, bukan di kelas. Setiap melihat fenomena alam semesta menjadi
guru. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak tadi adalah memang guru yang digugu dan ditiru. Tidak ada kata pensiun. Pensiun hanya mengalihkan pengabdian dari yang formal kepada non formal. Selama ini pengabdiannya di kantor, dinas, administrasi, di kelas, mengajar. Sekarang pengabdiannya kepada yang lebih luas daripada itu. Kalau dulu pengabdian Ambo di kelas, mahasiswa Ambo 25 orang, tapi sesudah itu pengajian Ambo menjadi lebih luas. Pengabdian Ambo di lapangan sepak bola. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Banyak cakap Ambo tidak berkenan di hati. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Tetap silaturahim. Walaupun nanti Bapak Ibu balik ke Bukit Tinggi, kalau ke Pekanbaru singgah ke Rimbo Panjang. Jangan malu, jangan sungkan. Hari Selasa, Rabu, Kamis adu Ambo di Siko. Kalau hari lain Ambo di luar, tapi ustazah dengan anak-anak tetap adu. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.